Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita. Ini masih ada pertemuan kita untuk membahas materi kuliah karena belum tuntas. Baik, kita membahas mengenai material dielektrik. Material dielektrik kita bagi atas 4 ya. Yang pertama adalah material dielektrik padat, yang kedua material dielektrik cair, yang ketiga material dielektrik gas, dan yang keempat adalah material dielektrik komposit. Komposit artinya adalah gabungan dari 2 atau lebih material dielektrik yang di atas. Yang sebagian besar material komposit itu antara padat dengan cair. Baik, kita lihat sekarang material dielektrik padat. Jadi sebagai orang yang bergerak di bidang teknik tenaga listrik, tentu kita mengenal beberapa peralatan penting ini. Jadi ada transformator, ada isolator, ada kabel, contoh ya. Nah, di dalam peralatan ini kita temukan material dielektrik padat dipergunakan di dalamnya. Nah, kita lihat sekarang material dielektrik padat seperti apa. Ini adalah beberapa hal penting berkaitan dengan dielektrik padat. Ya, pertama sebagai fungsi. Fungsinya adalah isolasi listrik, memisahkan bagian bertegangan tinggi dengan bertegangan tinggi yang lain, atau bertegangan tinggi dengan grounding. Ya. Kemudian karena dia padat, bisa menjadi protektor secara mekanik. Kemudian protektor terhadap lingkungan. Melindungi bagian tertentu dari lingkungan. Material dielektrik padat mempunyai keuntungan dibanding cair dan gas tentunya. Yang pertama adalah self-supporting. Artinya karena dia padat, punya kekuatan mekanik, maka dia bisa berdiri sendiri. Tidak perlu wadah. Ya. Tidak perlu wadah. Kemudian mempunyai kekuatan elektrik yang sangat tinggi. Jadi secara umum di antara padat, cair, dan gas, maka dielektrik padat mempunyai kekuatan dielektrik, ya, mempunyai tegangan tembus yang paling tinggi. Namun demikian juga ada kerugiannya, ya, ada kelemahannya. Yang pertama adalah recovery-nya sangat rendah. Maksudnya apa? Kalau kita punya dielektrik padat, kita pergunakan, misalnya tadi ya, pada trafo, ya, mungkin pada kabel, atau mungkin pada isolator, begitu ya, sudah terjadi kegagalan, breakdown, maka listrik ini boleh dibilang sudah selesai. Dia tidak punya kemampuan untuk kembali menjadi berfungsi seperti semula. Recovery-nya sangat rendah. Kemudian losses dielektriknya cukup tinggi, khususnya nanti kalau dipergunakan pada peralatan-peralatan yang di situnya juga ada elektrik yang lain. Kemudian dari sisi pendinginannya kurang bagus. Artinya dalam menyalurkan losses, ya, itu rendah. Ya. Ini kerugian, keuntungan, dan fungsi dari elektrik padat. Nah, tabel ini memberikan kepada Anda taksonomi atau pengelompokan ya dari material dielektrik padat. Ini saya harapkan Anda bisa memahami dengan baik karena ini menjadi gambar besarnya ya, grand picture dari solid dielectric material. Jadi material dielektrik padat itu kita bagi, kita lihat dari kolomnya. Pertama adalah material dielektrik padat jenis organik. Maksudnya dari bahan alam. Ya, dari bahan alam. Kolom yang kedua adalah inorganik. Ini berasal dari pertambangan, ya, dari bumi. Ya.
Kemudian yang kolom ketiga itu polimer termoplastik, ini dari sintetik, ya. Jenis yang pertama termoplastik. Dan kemudian sintetik yang kedua, kolom paling kanan adalah polimer thermosetting. Dan masing-masing punya anggota, ya. Ya termasuk dalam organik itu misalnya kertas. Ya, kertas itu material dielektrik padat. Kemudian pressboard, ya, itu papan tapi dibuat dari kertas, ya, kertas yang tebal. Ya. Kemudian karet, ya, kayu, ini adalah material-material dielektrik. Oleh karena itu banyak digunakan material ini di dalam peralatan listrik, ya, untuk isolasi ataupun untuk dielektriknya. Kemudian inorganik, contohnya adalah keramik. Nanti kita lihat aplikasinya, ya, gelas ya, atau kaca, ya, dan mika, enamel, fiberglass. Ini adalah jumlah anggota dari keluarga inorganic solid dielectric materials. Kemudian polimer termoplastik, contohnya adalah polietilen, polipropilен, polistiren, ya, PVC, ya, polyvinyl chloride, ya, polyamid, dan polikarbonat. Ini adalah polimer jenis termoplastik. Ini nanti akan kita bahas apa itu termoplastik. Kemudian polimer thermosetting, contohnya adalah epoxy resin, phenolic, melamin, cross-link polyethylene, XLPE, ya. Kemudian elastomer. Nah, berkaitan dengan isolasi padat, itu ada pengelompokan, ya, bukan berdasarkan bagaimana didapatkannya, tapi dari kemampuan operasional temperaturnya. Nah, di sini ada standar dari IEC, ya, kelas-kelas isolasi padat, solid insulation. Itu ada kelas Y, ya, ada kelas A, ya, kelas E, kelas B, kelas F, kelas H, yang masing-masing berhubungan dengan berapa temperatur operasi maksimumnya. Artinya isolasi ini digunakan pada peralatan pada temperatur sampai berapa. Sebagai contoh misalnya kita punya peralatan, ada kode isolasinya misalnya A, maka berarti peralatan itu beroperasi sampai temperatur 105. Tidak boleh digunakan misalnya sampai 150. Kenapa? Ya pasti dia akan meleleh atau akan rusak. Ya. Oleh karena itu, ini penting sekali kita ketahui, peralatan yang dibikin atau kita beli misalnya, akan kita gunakan pada lingkungan temperatur berapa. Maka kita harus memilih kelas isolasi sesuai dengan peruntukannya. Contoh yang paling mudah untuk kita pahami, misalnya pada pengeboran minyak. Ya. Minyak dipompa dari perut bumi, dalamannya bisa sampai 1 km di bawah permukaan tanah, begitu. Temperaturnya tinggi, mungkin mendekati 200 derajat Celcius atau 160 derajat Celcius. Maka kelas dari motor, ya, karena kita punya pompa yang kita masukkan ke perut bumi untuk memompa minyak itu ke atas, ya, maka diperlukan kelas isolasi, misalnya kelas F atau H. Kalau Anda masukkan pompa yang kelas isolasinya misalnya E, begitu ya, begitu dimasukkan, hanya dalam beberapa menit mungkin, langsung mati dia. Kenapa? Karena melebihi temperatur operasinya. Ini penting diketahui mengenai kelas-kelas isolasi, material isolasi padat, ya. Dan itu ada sampai 250 derajat Celcius. Nah, kita masuk pada kolom yang pertama, tadi ada organik, ya. Itu ada isolasi kertas dan pressboard. Ini kertas itu dibuat dari berbagai bahan, tapi umumnya dari kayu-kayuan, ya, dari rumput dan sebagainya. Dan biasanya untuk ketebalan 0,8 mm ke bawah, artinya tipis, itu kita sebut kertas. Tapi kalau lebih tebal, ya, itu kita sebut sebagai board atau papan. Nah, dalam peralatan kita mengenal kertas, mengenal juga board.
Kemudian mempunyai konstanta dielektrik atau permitivitas relatif epsilon R ya, besarnya sekitar 3,6 dan mempunyai tangan delta ya, faktor geologi 0,25%. Kertas dan pressboard mempunyai sifat higroskopik. Artinya apa? Dia akan bersifat menyerap molekul air, ya, cenderung basah. Kemudian dipergunakan dalam bentuk kombinasi dengan minyak atau resin. Jadi biasanya kertas itu diimpregnasi atau diberi minyak. Ya. Ini sebenarnya yang kita sebut sebagai dielektrik padat golongan yang keempat, yaitu komposit. Impregnasi minyak ini menjadi fleksibel, ya. Jadi kertas menjadi bagus. Ya. Kemudian impregnasi resin ini keras dan rigid. Jadi kalau diimpregnasi dengan resin, contohnya misalnya pada mesin-mesin listrik, itu ada kertas. Kemudian ditambahkan resin. Maka kita akan dapatkan belitan dari motor atau generator itu keras dan rigid, tidak bisa ditekuk lagi, ya, kaku. Nah, aplikasinya ya, misalnya pada kapasitor kita gunakan kertas. Kemudian kalau high density paper pada isolasi mesin, ya. Kemudian digunakan juga pada trafo, ya, pada kabel, ya. Kemudian pada bushing, ya. Bushing trafo misalnya itu banyak dipergunakan kertas di dalamnya. Ini contoh ya. Lagi ini gambar trafo pada satu gardu induk ya. Kemudian kalau ini kita buka di dalamnya itu kan ada inti trafo, kemudian ada winding. Nah, ini ada kertas-kertas pada belitan-belitan itu. Di dalam trafo itu akan kita temukan kertas. Nah, inilah contoh aplikasi dari dielektrik padat berupa kertas. Dan kita temukan di dalamnya ada board, papan-papan kertas yang ada di dalamnya. Ini contoh aplikasi, dan ini masuk golongan yang keempat sebenarnya, karena trafo menggunakan juga ada minyak. Jadi ini kertas, ya, board itu berada pada tangki, dan kemudian tangki ini diisi dengan minyak. Jadi pada kenyataannya digunakan dalam bentuk paper oil composite insulation system dalam trafo. Baik, berikutnya kita lihat golongan yang termoplastik. Berarti ini kolom yang ketiga sebenarnya. Ya. Maka termoplastik itu adalah material dielektrik padat yang dibuat secara sintetik, ya. Dan kemudian untuk pembentukannya itu memerlukan pemanasan. Ya. Kemudian mempunyai ciri khas bahwa termoplastik itu dapat dibentuk ulang dengan pemanasan ulang tanpa merubah sifatnya. Artinya apa? Kalau kita punya termoplastik, sudah kita bentuk, karena kita pergunakan dalam sebuah peralatan, misalnya pada kabel begitu ya. Kemudian kabel itu katakanlah sudah tidak dipakai lagi, maka termoplastik yang kita gunakan itu bisa kita scrap, kemudian kita panaskan, dan kita bisa membuat bentuk yang lain. Bisa digunakan untuk kabel yang lain, bahkan kita bisa gunakan untuk peralatan yang lain, dengan bentuk yang lain pula. Jadi termonya plastik. Plastik itu artinya plastis, masih bisa dibentuk kembali. Dan ini disusun oleh ikatan kovalen yang panjang. Ini jenis polimer dan mempunyai sifat bisa dibentuk ulang. Itulah termoplastik. Kemudian kolom yang keempat, ya, termoset. Sebenarnya mirip dengan termoplastik, cuma di sini pembentukannya dengan cara curing. Di-cure, artinya adalah proses pematangan. Nah, di sini tidak dapat dibentuk ulang. Artinya sekali dibentuk dengan termoset, maka sudah selesai. Artinya apa? Kalau dia terpaksa dipanaskan dengan pemanasan tinggi, itu akan berubah sifatnya. Jadi berubah materialnya. Kemudian punya sifat ikatannya kovalen, kemudian bentuknya padat dan keras. Kemudian ringan, dan kemudian mempunyai sifat isolasi yang baik, ya,
dan juga sifat termal yang baik. Nah, contohnya di sini adalah epoxy resin. Nah, ini contoh ya. Contoh ini peralatan yang banyak kita temui adalah kabel tegangan tinggi. Itu di sini ya, bagian putih ini adalah bagian isolasi. Ya. Nomor 3 ya. Ini kebetulan XLPE, cross link polyethylene. Ini merupakan material dieletrik padat jenis thermoset. Jadi kolom yang keempat. Ya. Contoh dari kolom yang keempat adalah XLPE yang aplikasinya pada kabel tegangan tinggi. Kemudian kita juga punya elastomer. Ya. Elastomer itu sesuai dengan namanya bersifat elastik. Ya. Kemudian kalau ada gaya dia terdeformasi. Tapi kalau gaya itu dihilangkan dia kembali lagi ke semula. Ya. Kemudian juga ini punya sifat isolasi yang baik. Nah, contohnya ini adalah karet alam dan silikon, ya, karet nitril. Ini material jenis elastomer. Nah, kemudian berkaitan dengan elastomer ini ada suatu proses yang kita kenal dengan vulkanisasi, yaitu proses kimia di mana molekul polimer bergabung dengan cross-linking. Dengan cara cross-linkingnya, dan di sini ditemukan orang namanya Charles Goodyear, menemukan proses ini pada tahun 1839 dengan menggunakan sulfur dan timbal karbonat. Oleh karena itu kita mengenal ada ban Goodyear gitu ya, karena ini namanya menggunakan penemu dari vulkanisir, yaitu Charles Goodyear. Kemudian untuk material yang memerlukan vulkanisasi ini ada dua macam vulkanisasi. Yang pertama adalah room temperature vulcanization. Ini proses kimianya berlangsung pada temperatur kamar, kira-kira 25 derajat Celcius. Dan ada HTV, high temperature vulcanization. Ini diperlukan temperatur lebih tinggi lagi. Nah, ini contoh ya, material isolasi padat yang jenisnya elastomer, ya, silikon rubber di sini. Ya. Ini silikon rubber ya, digunakan untuk terminasi dari kabel. Ini juga silikon rubber ya, untuk isolator. Ya. Isolator tegangan tinggi jenis elastomer, silikon rubber. Ya. Ini juga sama. Nah, ini kembali ke taksonomi, ini kelompok kolom yang kedua. Ya. Di sana ada inorganik. Nah, di sini ada keramik atau porselin. Ya, di keramik porselin itu adalah dieletrik padat jenis keramik, jenis inorganik. Ya. Mempunyai sifat keras dan rapuh atau brittle, sehingga bisa saja dia pecah, atau tepatnya kalau dalam bahasa Jawa itu gempil gitu ya. Jadi bagian kecilnya bisa terlepas gitu ya. Kemudian sifat listriknya sangat baik. Keramik porselin mempunyai epsilon R, konsentrasi elektrik kira-kira 6. Ya, dibanding kertas tadi kira-kira 3, ya, 3,5. Tang deltanya kecil dan mempunyai kekuatan dielektrik yang sangat tinggi. Kemudian melting point-nya sangat tinggi, ya, sehingga ini cocok digunakan untuk temperatur tinggi. Stabilitas kimia tinggi, tahan lingkungan. Ya. Kemudian dicetak di temperatur ruang dan kemudian dilakukan curing pada temperatur tinggi. Oleh karena itu mirip dengan tadi termoset, karena memerlukan curing, keramik porselin pada intinya tidak bisa dibentuk ulang. Jadi kalau dipanaskan lagi nggak bisa, jadi akan berubah sifatnya. Ini adalah contoh aplikasi untuk isolator dari berbagai jenis. Jadi ini keramik, ya, inorganik tentunya. Ini adalah gelas, ini juga inorganik, ya. Kemudian ini polimer, ya. Ya. Kemudian ini juga polimer, ya. Ini isolator yang merupakan salah satu peralatan yang kita temukan dalam sistem transmisi tegangan tinggi. Nah, ini
isolator pada saluran transmisi. Ya. Anda lihat sebelah kiri, ini banyak petugas sedang memasang isolator. Anda lihat, ya, ini adalah isolator jenis gelas, kaca. Nah, ini kaca bahannya. Termasuk yang kita bahas barusan, ini merupakan dielektrik padat jenis kaca yang dipasang pada saluran transmisi tegangan tinggi. Ya. Jadi jangan dikira ini petugasnya harus naik kepada tower yang sangat tinggi, ya, tentu dengan pengamanan yang baik untuk memasang peralatan-peralatan yang ada di sini. Ya. Dan menariknya Anda lihat sebelah kanan, pada tower yang sama, ini adalah keramik. Jadi boleh saja dalam satu tower itu sebelah sisi satu jenis kaca atau gelas, sisi yang lain keramik. Karena dua-duanya adalah material isolasi padat yang banyak dipergunakan pada saluran transmisi tegangan tinggi. Nah, sebelah kanan ini Anda lihat juga ini adalah saluran transmisi, kalau ini tegangannya ekstra tinggi ya, 500 kP. Isolatornya yang digunakan di sini kebetulan adalah isolator keramik. Ya, ini keramik. Rentengan keramik yang sangat banyak untuk menahan tegangan tinggi sistem 500 kP. Nah, aplikasi keramik atau porselin itu untuk bangunan, hiasan, barang antik. Ya. Kemudian untuk kita tentunya yang concern-nya sangat kuat adalah untuk isolator, kan, untuk peralatan pada tegangan tinggi. Kemudian outdoor cable terminal ya, atau bushing, dan aplikasi untuk spark plug, ya, plug ya, untuk busi. Ya. Busi kendaraan bermotor itu juga sebagian besar menggunakan keramik atau porselin. Ini gambar ya, proses pembuatan isolator keramik. Ya. Jadi dari isolator yang kita gunakan pada saluran transmisi itu dibuatnya melalui proses yang cukup panjang. Dari material dasar, ya, ini jenis inorganik, jadi tanah lempung yang digunakannya sebenarnya. Kita ambil tanah lempung, ya. Kalau Indonesia itu tanah yang banyak digunakan untuk isolator itu berasal dari Jawa Timur dan dari Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, itu yang banyak dipergunakan. Kemudian diayak dan ditambahkan plasticizer supaya lembut. Nah, kemudian digodok ya, ada suatu furnace ya, tungku ya, kemudian di meltingkan jadi meleleh ya. Nah, kemudian dicetak dengan molding supaya membentuk tertentu. Nah, setelah itu mendapatkan bentuk seperti isolator yang kita kehendaki, dan kemudian setelah itu dibakar ya, dibakar, kemudian diproses lagi, kemudian diassembly, dimasukkanlah pettingnya. Jadi ini ada bagian metal, kemudian diassembling. Nah, kemudian kita dapatkan isolator sebagaimana yang kita temukan pada saluran transmisi tadi. Ini proses di dalam pabrik isolator. Di Bandung kita ada pabrik isolator, yaitu isolator Tuing namanya ya, Tuing. Di daerah Padalarang itu ada pabriknya. Kemudian isolasi gelas, ini juga isolasi padat, jenis inorganik. Ini merupakan oksida kompleks SiO2, transparan, mempunyai RSTPT, tekanan jenis yang sangat tinggi, antara 10⁻12 sampai 10⁻20 ohm cm. Kemudian dielectric losses-nya juga relatif rendah, kemampuan tegangannya sangat tinggi. Nah, aplikasinya sangat luas, ya. Di antaranya adalah tadi yang kita lihat, high voltage insulator, ya, dan juga untuk kapasitor. Ini contoh isolator gelas. Ya. Jadi ini close up ya, Anda lihat. Tentu gelasnya diproses seperti tadi porselin atau keramik, ya, dicetak. Ya. Kemudian setelah ini kita dapat bentuk ini, kita pasang bagian atasnya, metalnya, kita pasang bagian bawahnya untuk nanti rentengannya, begitu ya. Jadi ada bagian metal, kemudian isolatornya sendiri, di bawahnya metal lagi. Tentu metal bawah dan atas tidak boleh berhubungan, karena ini adalah hanya fittingnya. Kita perlu
pemisah isolatornya. Nah, kalau kita pecah isolator, kita lihat di dalamnya, maka seperti ini. Ini penting Anda ketahui ya, jangan sampai nanti Anda tidak bisa menjelaskan seperti apa isolator itu ya. Jadi pada prinsipnya isolator itu ada bagian atas ini dari logam, besi baja, sangat kuat ya. Ini kita kenal dengan cap. Kemudian isolatornya adalah yang ini, yang diarsir ini adalah isolatornya. Jadi bagian dielektrik penting menahan tegangan tinggi, menahan medan tinggi itu bagian ini. Ya. Dibuatnya dari keramik atau dari gelas tadi. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, ini ada namanya pin. Ya. Ada logam pin. Ya. Nah, cap dengan isolator itu dilem. Ini ada lemnya, ini. Lemnya tentunya khusus ya, supaya bisa menempel antara logam dengan keramik atau gelas. Begitu juga pin ini dilem juga di sini dengan semen khusus. Ya. Oleh karena itu, sebuah isolator secara umum bisa kita gambarkan kombinasi antara cap, isolator, dan pin. Nah, pin ini nanti, bagian bawah ini sebenarnya nanti bisa masuk di cap-nya ini, sehingga kita punya rentengan isolator yang panjang. Sesuai dengan tegangannya berapa, kita memerlukan berapa buah dari isolator yang kita renteng. Itulah namanya insulator string. Nah ini juga close up, ya. Cap, insulator, pin. Nah kalau kita mengenal adanya isolator terpolusi, maka biasanya polusinya ada di bawah ini. Ada yang kayak gerigi gini ya, nah, ini adalah bentuk isolator yang umum kita temukan untuk memperpanjang jarak rayap dari permukaannya. Jadi ini dibuat begitu supaya panjang ini, supaya panjang alurnya, memperkuat dari si kekuatan elektriknya. Nah, ini contoh isolator yang gagal, itu bisa flashover, permukaannya rusak, atau isolator bisa mengalami korosi, sehingga pinnya di sini ini yang semula cukup besar, lama-lama menjadi seperti ini, ya, kecil, sehingga ini kalau tidak segera diganti, kemungkinan dia akan putus, karena rentengan di bawahnya cukup banyak, ya, cukup berat, bisa saja ini bagian ini tidak bisa menahan lagi, maka isolator bisa jatuh. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau jatuh, berarti kita punya saluran transmisi yang nempel pada tower, jatuh, ya bisa kita bayangkan. Jadi gangguan yang serius pada saluran kita. Nah, korosi dari isolator ini merupakan fenomena yang sangat penting, ya, karena berhubungan dengan adanya leakage current. Ini menjadi bahasan tersendiri. Ya. Pada kuliah yang tingkat atas, kuliah S2, ini dibahas secara khusus ya, mengenai fenomena leakage current dan corona, serta corrosion pada insulator, dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Ini ada bahasan lebih detail lagi. Ini contoh isolator yang mengalami korosi. Jadi kalau di PLN itu banyak sekali isolator yang mengalami gangguan seperti itu, dan tidak ada jalan lain kecuali harus dideteksi dan kemudian diganti. Ya walaupun ada teknologi untuk mengantisipasi ya, kerusakan dari pin tadi, ya, tapi tetap saja itu terjadi. Nah ini leakage current yang kita bahas tadi, sekedar kita informasikan bahwa leakage current akan mengalir pada permukaan isolator itu, dan itu bisa mempengaruhi kinerja dari isolator jangka panjang, termasuk menjadi pemicu adanya korosi pada pin dari isolator. Kemudian isolator itu mempunyai parameter yang penting, yaitu hidrofobisitas, kemampuan untuk menolak air. Jadi isolasi padat, contohnya keramik atau gelas yang kita gunakan sebagai isolator, itu diharapkan mampu menolak air. Sehingga kalau ada hujan rintik-rintik, maka air itu akan jatuh. Itu kemampuan yang kita harapkan. Nah, tetapi isolator yang terutama ada polutan menempel, itu justru sebaliknya seringkali ada air di permukaannya. Nah, itu menjadi kurang bagus. Dan seringkali itu memicu terjadinya flashover atau gagalnya isolator.
Ini contoh ya, bagaimana hidropobisitas itu bisa kita bayangkan. Jadi kalau kita punya permukaan isolator, ini permukaan isolator, kita jatuhkan air. Tetesan airnya sangat sedikit, nih, 50 mikroliter ya. Kita jatuhkan. Kemudian akan membentuk profil ya, seperti ini. Kita tarik garis. Ini garis singgung pada permukaan buliran air itu. Nah, sudut ini kita bisa ukur. Ini kira-kira sudutnya mungkin 50 derajat. Nah, kalau permukaan seperti ini kita kenal sebagai permukaan yang hidrofilik. Artinya ini kecenderungannya malah menarik air permukaannya itu. Berbeda dengan yang di bawah. Kalau kita jatuhkan butiran air, maka membentuk ya mirip bola. Apalagi kalau ini permukaannya bukan isolator, misalnya daun talas begitu, kita mungkin akan mendapatkan betul seperti bola ya. Sehingga itu sudutnya ini kalau kita buat garis singgung, sudutnya ini lebih dari 90 derajat. Nah, ini hidrofobik. Permukaannya ini menolak air. Nah, kita inginkan isolator itu adalah seperti yang di bawah ini yang bagus. Sedangkan kalau yang di atas itu ada kurang bagus. Nah, ini ada jumlah profil. Ini adalah permukaan hidrofobik, bagus ya. Sedangkan yang di sini, atau sini dulu ya, 5 ini kalau kita berikan air kemudian blowbor ya, apalagi yang ini terserap, itu buruk sekali. Untuk aplikasi sebagai isolator, ya, kalau sudah sampai misalnya kelompok 5 atau 6, ini kurang bagus. Permukaan itu akan cenderung mengalami kegagalan. Tidak mampu menahan medan listrik yang tinggi. Ini contoh penjelasan ya. Kalau kita punya isolator, kenapa isolator terjadi gagal atau flashover? Jadi dimulai dari adanya kontaminan yang menempel pada permukaan. Kemudian ketika ada kelembapan atau mungkin ada hujan rintik-rintik begitu, ya, itu menempel di permukaannya menjadi water filming. Akhirnya ada leakage current harus bocor, ada pemanasan di permukaan isolator, kemudian ada dry band arcing, ya, kemudian ini memanjang, ada ionisasi udara pada permukaan, dan akhirnya flashover. Ini adalah proses terjadinya flashover pada isolator tegangan tinggi yang kita gunakan pada saluran transmisi. Nah, tentunya kalau kita ingin isolator kita tidak flashover, kita harus potong di antara proses ini. Bisa saja misalnya kita potong leakage current-nya, kita buat sekecil mungkin, maka kita akan menghambat terjadinya flashover. Bisa juga kita potongnya dari atas. Bagaimana caranya supaya tidak ada kontaminan? Dibersihkan misalnya. Selalu dibersihkan sehingga permukaannya bersih. Bisa, itu akan mengurangi terjadinya flashover. Pendek kata, ini processing dari atas ke bawah, ini urutannya. Supaya isolator tidak flashover, kita bisa hindarkan proses yang terjadi di antara kontaminan paling atas sampai dengan flashover ini. Nah, kemudian ini ada jumlah cara bagaimana kalau kita ingin meningkatkan kinerja rangkaian isolator pada lingkungan berpolusi. Karena kemungkinan kita punya isolator ya, yang digunakan pada transmisi melalui daerah yang polusinya tinggi. Maka jumlah cara, ini penting Anda ketahui ya. Pertama, merubah jumlah isolatornya. Tadi kita lihat isolatornya itu kan ada cap, isolator pin begitu, kemudian kita membuat rentingan isolator dengan jumlah sesuai dengan tegangan operasional dari sistem kita. Nah, kalau dengan jumlah yang ada ternyata tidak cukup karena lingkungannya berpolusi, nah kita bisa tingkatkan jumlahnya. Jadi misalnya semula 15, kita tambah 5 lagi 20, maka kemampuannya pasti naik signifikan. Nah, cuma problemnya, kalau towernya, menaranya sama, apakah kalau ditambah isolatornya tidak keberatan, sehingga towernya itu nanti dikhawatirkan bisa roboh. Nah, ini problem, ya. Perlu dilihat.
Nah, cara yang kedua adalah merubah desain bentuk isolatornya. Isolatornya yang semula seperti itu, kita tidak ingin merubah jumlahnya, tapi jenisnya kita ganti. Di dalam kelompok isolator itu ada yang regular isolator, tapi ada yang dikenal dengan POC. Jadi isolator yang desainnya khusus. Nah, ini bisa menjadi kekuatannya lebih baik. Kemudian bisa juga dilakukan pencucian secara berkala. Jadi supaya hilang polutannya. Atau kita menambahkan lapisan dengan lapisan silikon misalnya. Kenapa? Dengan lapisan silikon itu permukaannya tidak mudah ada air, polutan tidak menempel. Jadi ini memotong tadi ya urutan-urutan dari adanya polutan sampai terjadinya flashover. Dan juga cara yang juga dilakukan adalah mengganti dengan isolator jenis material lain. Kalau tadi ada gelas, ada porselen, diganti dengan polimer. Nah, polimer mempunyai kemampuan untuk menolak air, kemampuan untuk menolak polutan, begitu. Nah, dengan demikian, jumlah isolatornya tidak usah diganti, mungkin malah lebih ringan, tapi kemampuannya lebih tinggi. Nah, ini beberapa cara yang dilakukan oleh orang, termasuk PLN misalnya, untuk meningkatkan kemampuan rangkaian isolator pada saluran transmisi kalau lingkungannya berpolusi. Nah, ini kita di ITB melakukan penelitian cukup banyak. Jadi kalau Anda tugas akhir misalnya ya, bisa lihat itu jumlah publikasi atau tugas akhir yang dilakukan. Kita banyak melakukan penelitian tentang isolator ini, pengaruh polutan bagaimana, dan bagaimana memperbaiki kinerjanya. Nah, di sini kita punya penelitian di laboratorium, ya, di tegangan tinggi, ya, isolator keramik. Kemudian kita juga ada di coating. Ini keramik seperti kiri ini, tapi dikasih lapisan. Bagaimana perilakunya? Nah, begitu. Sama juga yang isolator rentengan begitu, ya, kita coating, kita lihat kinerjanya. Bahkan kita punya laboratorium di Pulau Bali, ya, di Ketewel, ya. Kita punya eksperimen bagaimana isolator tegangan tinggi, ini 150 kP, jenis keramik biasa, tapi kemudian kita punya testing dengan menggunakan di coating. Nah, ternyata ini kita sudah mendapatkan data dan cukup signifikan peningkatan kinerja isolator yang kita coating itu. Ini contoh bagaimana penggunaan material dan memahami fenomenanya dan kemudian diaplikasikan untuk perbaikan kinerja. Ini contoh ya, hasil dari laboratorium dengan memberikan lapisan silikon itu sangat signifikan menaikkan kemampuannya. Nah, ini eksperimen yang kita gunakan untuk mendeteksi di laboratorium kita. Ini data yang cukup lama, 2010, data-data yang terbaru juga ada. Ya, ini data-data yang kita ambil. Jadi mengurangi corona, ya, meningkatkan flashover voltage dan sebagainya. Ya. Ini temperatur. Jadi termasuk temperatur, kalau kita gunakan coating, temperaturnya turun dengan signifikan. Jadi kalau normalnya itu temperatur permukaan isolator ya yang kita gunakan pada siang hari misalnya, itu sampai 35 derajat, 36, maka dengan coating itu turun menjadi kira-kira 31. Ada penurunan kira-kira 5 derajat Celcius. Cukup signifikan itu. Nah, ada cara yang unik sebenarnya ini, yaitu meningkatkan kinerja isolator itu dengan cara memberi lapisan pada permukaan, tapi lapisannya ini justru semikonduktor. Berarti konduktivitasnya lebih bagus daripada isolatornya. Nah, dengan demikian, maka permukaannya akan lebih konduktif. Nah, karena lebih konduktif, maka arus bocornya menjadi lebih besar. Ya. Tadi sebenarnya kita inginkan arus bocornya sekecil mungkin, tapi sini teknologinya dibalik. Justru isolator dibuat di permukaannya mengalir arus listrik. Nah, dengan demikian, permukaannya menjadi hangat. Nah, karena hangat, maka kalau ada kelembapan, kelembapan akan dipanaskan. Sehingga permukaannya akan selalu kering.
Nah, karena permukaan kering, polutan juga tidak mudah menempel, tidak terjadi water filming, harapannya adalah tidak terjadi flashover. Nah, ini adalah teknologi ya yang dikembangkan, dihitung, ya didesain, ya kemudian diterapkan. Nah, ini Indonesia pernah mencoba teknologi ini. Ya. Jadi pertimbangannya adalah permukaannya menjadi hangat, kemudian tidak ada air di permukaan, tidak ada polutan, kemudian tidak ada dry band, ya, kemudian flashover ini dihilangkan. Ya. Nah, tapi ternyata ini pengalaman yang terjadi adalah setelah dipasang, memang pada tahap awal betul sangat bagus, tidak ada flashover, tapi ternyata setelah agak lama, kira-kira 3 tahun dipasang, terjadi arus bocor yang besar, dan kemudian ternyata isolatornya itu pemanasannya menjadi tidak terkendali. Akhirnya gagalnya bukan karena listrik saja, tapi gagalnya karena mekanik. Mekaniknya disebabkan karena pemanasan yang berlebihan akibat arus bocor di permukaan. Ya. Jadi Indonesia ini ya, sudah menggunakan isolator jenis terakhir tadi, ya, namanya SCG insulator, itu dipasang di daerah Jawa Timur dan di Bali. Ya. Di Bali. Ya. Nah, kemudian ini ketika dipasang selama 3 tahun pertama setelah pemasangan itu, wah bangga sekali karena selama 3 tahun betul-betul isolator itu hampir tidak ada yang flashover. Jadi confident bahwa ini solusi yang sangat tepat. Tapi ternyata setelah 3 tahun ditemukan lebih banyak flashover dibanding sebelum digunakan isolator ini. Jadi malah lebih banyak lagi flashover terjadi, dan flashover itu terjadinya diantaranya karena kegagalan secara mekanik. Dan akhirnya penggunaan isolator jenis ini dihentikan sama sekali setelah dipasang cukup banyak. Mungkin ada sekian puluh ribu isolator telah dipasang di daerah Jawa Timur dan Bali. Nah, ini contoh kegagalan isolator jenis yang SCG tadi. Jadi gagalnya seperti ini. Ya, pada permukaannya ini ada arus bocor tinggi, kemudian pemanasannya tidak terkendali, sehingga pecah seperti ini. Ini banyak ditemukan pada jaringan yang menggunakan isolator jenis SCG yang akhirnya dihentikan. Nah, ini isolator jenis SCG yang pernah digunakan di Indonesia, dan pada tahun 94, ini sudah lama ya sebenarnya, itu diputuskan untuk dihentikan. Ini kalau ada orang yang dari Bali, Anda dari Bali, ini foto saya ambil di Garduindo, namanya Garduindo kapal ya. Di Pulau Bali itu ada Garduindo namanya kapal. Nah, ini kalau orang Bali silakan nanti suatu saat Anda ke sana. Tapi isolator ini kelihatannya sudah di scrap ya. Kalau dulu dekat-dekat tahun 2000 ya, itu masih banyak ongkokan di Garduindo itu ya, isolator seperti ini. Ini merupakan isolator SCG yang dipasang di jaringan, yang kemudian karena banyak yang gagal, akhirnya diturunkan kembali. Puluhan ribu isolator dianggap gagal. Baik, ini adalah bagian pertama, material dieletrik padat. Sekarang kita masuk bagian kedua, material dieletrik cair. Contoh aplikasinya pada trafo dan kapasitor. Ya. Ini lagi-lagi tadi sudah saya tampilkan fotonya. Ini trafo, ya, di dalamnya kalau kita bongkar ada kertas, tapi ada minyak trafo. Jadi kita sekarang bicara masalah minyak trafonya ini, dieletrik cair. Ya. Kemudian kapasitor bank, ya, ini kapasitor yang digunakan pada jaringan. Ya. Ini juga di dalamnya ada minyaknya, ya, ada cairannya biasanya. Kapasitor bank saya kira Anda tahu digunakan untuk saluran transmisi, ini untuk menaikkan dari tegangan yang drop karena masalah reaktif powernya. Jadi sumber daya reaktif untuk kompensasi saluran supaya lossesnya turun dan juga tegangannya bisa lebih stabil, lebih baik. Nah, ini contoh trafo ya yang terbakar ya pada tahun 2010 ya di Jakarta. Ya. Trafo tegangan tinggi ya, 500 kV ya, meledak, terbakar. Ini adalah karena
adanya minyak di situ, minyak terapo, ya, ada suatu kemudian terbakar. Jadi salah satu kekurangan dari penggunaan dieletrik cair adalah adanya risiko terbakar. Baik. Nah, kalau tadi pada dieletrik padat, saya sampaikan taksonominya, ya, pengelompokannya, keluarganya. Nah, sama juga untuk dieletrik cair ini. Nah, tolong diperhatikan betul ya, ini dieletrik cair ya, untuk aplikasi di sistem tenaga listrik itu secara umum pada saat ini itu ada 4 kelompok besar. Dulu hanya 3, bahkan dulu sekali hanya 2. Ya. Jadi ini urutannya dari atas ke bawah. Jadi pada awal dulu itu hanya yang mineral saja, nomor 1. Nah kemudian begitu dikembangkan yang kedua, ada synthetic oil. Ada 2 ya, keluarganya itu. Kemudian dikembangkan yang ketiga, sehingga ada 3 anggota, ada natural ester. Dan pada saat ini baru akhir-akhir ini, yang keempat paling bawah itu dikembangkan. Jadi ini berkembang ya, dieletrik cair ini dari anggotanya cuma 1, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 4. Jadi yang pertama adalah mineral oil, itu minyak terapo yang dikembangkan dari bahan tambang, ya. Itu dari pengeboran tanah dari bawah, seperti minyak lah, minyak yang lain ya, seperti yang digunakan untuk Pertamax ya, untuk premium dan sebagainya ya. Itu bahan yang sama bisa diolah menjadi minyak terapo ya, mineral oil. Misalnya ada Nainas, ada Seldiala ya, ada yang lain ya. Kemudian jenis yang kedua adalah dieletrik cair, minyak terapo ya, yang dibuat secara kimiawi di dalam pabrik. Contohnya minyak silikon. Ya. Ada midel, ya, synthetic ester. Kemudian yang ketiga adalah ester yang didapatkan dari natural, dari bahan alam. Ada contoh namanya envirotem, ada biotem, ada midel N, ada natural ester dari minyak palem, ya, minyak sawit. Nah, kelompok yang ketiga ini kita di ITB, di lab tegangan tinggi, itu ada reaktor yang kita bisa menghasilkan natural ester untuk minyak terapo dengan bahan baku minyak sawit. Ini kebetulan ada beberapa teman Anda juga yang mengambil tugas akhir di sini ya. Bagaimana mendevelop minyak terapo dari bahan alam ya. Kemudian yang keempat, ini jenis yang paling terbaru. Itu ada teknologi yang bisa mengubah gas menjadi liquid. Jadi gas alam kemudian dikonversi menjadi liquid dan kemudian itu punya sifat yang bagus untuk dieletrik cair. Gampangannya untuk terapo. Sehingga sekarang sudah mulai ada terapo yang isolasinya bukan nomor 1, 2, dan 3, tapi menggunakan gas to liquid. Ini nama kerennya adalah GTL, gas to liquid, ya, GTL oil. Ya. Nah, ini sebagai pengenalan saja bahwa mineral oil itu mempunyai rumusan kimia seperti ini. Ada 3 campuran parafin, napten, sama aromatik bergabung bersama menjadi mineral oil yang digunakan untuk minyak terapo. Ya. Ini berasal dari crude oil, bahan yang sama digunakan untuk bahan bakar, ya, minyak BBM. Ya. Kemudian ini sintetik silikon oil, ya. Ini rumus kimia seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang dari alam, ya, natural ester. Ini mempunyai bahan baku yang cukup banyak, bisa dari kedelai, bisa dari biji bunga matahari, dan sekarang palm oil, minyak sawit, bisa juga kita proses menjadi natural ester untuk dieletrik cair. Ini punya keuntungan yang sangat penting dan ini menjadi unggulannya karena ramah terhadap lingkungan. Jadi natural ester sekarang cukup populer, terutama kalau ada concern mengenai lingkungan.
Karena kalau trafo itu ada kebocoran, tentunya minyaknya akan kemana-mana, ya. Bisa menjadi polutan bagi lingkungan. Nah, kalau yang digunakan adalah natural ester, tidak ada kekhawatiran karena ini akan terurai oleh lingkungan dengan sangat mudah. Ini adalah reaktor yang kita miliki di ITB, tempatnya di Laboratorium Tegangan Tinggi. Kita bisa memproduksi natural ester dengan bahan bakunya adalah dari minyak sawit. Ya. Ini saya kira kita termasuk yang paling maju ya di antara lab-lab yang ada di mungkin seluruh dunia ya dalam hal menghasilkan natural ester untuk dari bahan baku palm oil. Ini contoh yang kita hasilkan dan ini bisa kita gunakan untuk isolasi trafo tegangan tinggi. Nah, ini adalah dieletrik cair jenis yang keempat, GTL. Ini dikonversi dari gas alam ya yang mengandung metan. Ya. Di dalamnya ada proses ya. Secara umum ada 3 proses itu dikonversi dengan cara menghasilkan CO dan H. Ya. Yang kedua adalah proses namanya Fischer-Tropsch, mengubah CO dan H menjadi hidrokarbon. Dan kemudian yang ketiga adalah refining. Nah, dengan demikian didapatkanlah minyak trafo jenis baru namanya adalah GTL. Ini adalah proses menghasilkan liquid elektrik dengan proses yang kita sebut sebagai gas to liquid sintesis. Ya. Di tengah-tengah ada Fischer-Tropsch, di atasnya tadi adalah ada CO dan hydrogen production, kemudian sintesis, dan kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah refining. Nah, ini perbandingan dari beberapa jenis tadi. Jadi kita punya mineral oil, ini synthetic oil, ya. Kemudian ada synthetic ester, ada natural ester, dan ada gas to liquid. Jadi ini adalah bagaimana peta dari keluarga dieletrik cair tadi dari beberapa parameter. Nah, yang kita lihat sini adalah flash point-nya, tingkat keterbakarannya. Ini menarik, Anda lihat ya. Pertama adalah mineral oil. Ternyata mineral oil ini paling mudah terbakar di antara kelompok dieletrik cair. Jadi kalau ini kita ganti dengan silikon oil, maka silikon oil ini punya tingkat keterbakarannya jauh lebih kecil karena diperlukan temperatur yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu tadi ada foto saya tampilkan, ada trafo yang terbakar, itu kebetulan menggunakan mineral oil. Kalau seandainya itu kita gunakan silikon oil, kemungkinan terbakar bisa dihindarkan. Karena flash point-nya, ya, titik atau temperatur mulai terbakarnya jauh lebih tinggi. Anda lihat ini kalau mineral oil kira-kira 150, tapi kalau silikon oil itu di atas 250. Termasuk juga natural ester yang kita produksi di laboratorium itu tingkat keterbakarannya itu sangat tinggi. Kira-kira 300 derajat Celcius. Kemudian ini adalah keramahan terhadap alam. Ya. Itu dilihat dengan biodegradability, artinya kalau dia tumpah ke alam, itu apakah akan menjadi polusi yang berkepanjangan atau tidak. Nah ini ada perbandingannya. Jadi misalnya ini mineral oil, ya, kemudian ada synthetic oil, dan natural ester. Jadi makin tinggi tempatnya di sini, ini makin mudah untuk diurai. Jadi ini mineral oil itu di sini sulit ya. Kemudian ini ada synthetic ester, yang ini, kemudian natural ester yang paling atas. Jadi kalau kita lihat ramah terhadap lingkungan, maka natural ester itu paling ramah, kemudian synthetic ester, kemudian mineral oil, dan silikon oil ini paling bawah di sini. Ini nggak begitu kelihatan. Silikon oil itu paling berbahaya. Artinya kalau dia tumpah ke alam, praktis tidak bisa diuraikan. Gampangannya kalau dia tumpahnya nanti ke sungai, ya,
katakanlah termakan oleh ikan, maka silikon oil itu masih akan dibawa oleh ikan itu, masuk dalam daging ikan, dan kalau ikan itu dimakan oleh manusia, kemungkinan silikon oil yang dipakai di terapung itu kan sampai pada tubuh manusia. Jadi Anda bayangkan, silikon oil yang pernah dipakai untuk isolasi terapung, ujung-ujungnya bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena prosesnya panjang, ya, sampai sungai dimakan ikan dimakan manusia. Ini gambaran dari bagaimana risiko penggunaan dieletrik di dalam peralatan tegangan tinggi, terutama concern-nya dengan ramah atau tidaknya terhadap lingkungan. Kemudian juga ini perbandingan yang menarik kita ketahui adalah maximum water solubility. Artinya apa? Dieletrik cair itu ada kalanya kemasukan air atau mengandung air. Nah, bagaimana kemampuan dia menyerap air, ternyata ini berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini ester itu relatif tinggi, apalagi yang sintetik ester. Natural ester juga tinggi. Nah, dibanding silicon oil, mineral oil, ya GTL itu cukup rendah. Nah, sebenarnya untuk aplikasi pada terapung, kita inginkan water solubility-nya ini lebih tinggi, lebih bagus. Kenapa? Karena kalau minyaknya ini punya kemampuan airnya tinggi, maka air yang terserap kepada kertas, di dalam kertasnya itu akan ditarik oleh cairannya. Sehingga kertasnya ini akan menjadi lebih kering, dan kemudian minyaknya ini belum jenuh, karena dia masih bisa menerima air lebih banyak lagi. Dan itu dari si terapung, itu kemampuan terapung akan semakin tinggi, dan diharapkan terapung menjadi umurnya lebih panjang. Oleh karena itu, sekarang banyak penelitian untuk memverifikasi ini. Karena teori ini terbukti, maka terapung yang digunakan minyaknya itu dari natural ester atau sintetik ester ini, mestinya umurnya lebih panjang dibanding kalau digunakan mineral oil atau yang lain. Umurnya lebih panjang. Baik, kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu gas, dieletrik gas. Jadi padat sudah, cair sudah, sekarang gas. Nah, gas ini aplikasinya contohnya adalah GIS, Gas Insulated Substation, atau dieletrik udara yang banyak digunakan untuk saluran transmisi terbuka. Ya. Nah, ini contoh, kita lihat, gardu induk tegangan tinggi. Ya. Ada gardu induk itu di halamannya itu, kemudian ada saluran dari luar atau keluar ya, untuk mengalirkan energi listrik, ada tower di sana. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menggunakan udara, ya, gas, ya. Udara itu gas, karena ada oksigen, ada nitrogen, sebagai dieletrik. Jadi saluran transmisi seperti ini, ya, aerial transmission line, ya, ini kita sudah menggunakan dieletrik gas dalam udara sebagai isolasinya. Oleh karena itu, sebenarnya gas ini adalah isolasi yang paling banyak digunakan. Karena di dunia, untuk transmisi paling banyak masih menggunakan transmisi udara terbuka seperti ini. Ya. Jadi ini sebenarnya kita sudah menggunakan dieletrik gas berupa udara. Dan itu free, ya, gratis, ya, karena terbuka. Nah, kemudian di samping itu juga ada nama GIS, Gas Insulated Substation. Nah, ini saya tunjukkan, ini kalau di negara modern, itu gardu induk itu udah sangat-sangat maju ya. Ini saya ingin ceritakan gardu induk di suatu kota di Jepang. Ini kota yang saya cukup lama tinggal di sana ya. Ini kotanya namanya Nagoya. Ini adalah bagaimana struktur kelistrikan di kota Nagoya ya. Anda lihat ini di atas ya, di atas di permukaan tanah itu terminal. Anda lihat ada bis banyak di sini, ada mobil, taksi ya. Ya.
ini adalah terminal bis. Ya. Kemudian di bawahnya ada tempat parkir. Jadi kendaraan-kendaraan yang ingin diparkir, ya, tamu yang ingin bepergian ke daerah situ, itu bisa parkir mobilnya di lantai sini dan lantai bawahnya, tempat parkir. Nah, di bawahnya lagi, ya, di bawahnya lagi itu ada gardu induk. Nah, gardu induknya di sini adalah GIS, Gas Insulated Substation. Jadi ini di dalamnya ini ada saluran-saluran tegangan tinggi, ya, ada CB-nya, ya, tapi semua dalam bentuk isolasi gas. Kemudian ini dari situ kabelnya ke bawah. Ya. Di bawah sini ada lagi, ini trafo. Nah, trafonya ini isolasinya adalah minyak silikon. Juga trafo minyak silikon. Nah, sini kabel. Nah, kabel ini terhubung dengan transmisi yang ada di tunnel di bawah. Jadi di bawah kota itu ada semacam terowongan, ya. 3 buah terowongan. Ya. Ini panjang sampai ke dalam kota sana, ya. Nah, di dalamnya ini ada kabel tegangan tinggi. Ya. Kalau di sini kebetulan case-nya adalah kabel tegangan 275 kP, bukan 500, tapi 275. Jadi seolah-olah di atas tidak ada apa-apa, tapi di bawah tanah ada saluran untuk kabel tegangan tinggi, ada gardu induk tegangan tinggi, ada trafo tegangan tinggi. Jadi Anda lihat ini dari permukaan tanah, ini 3 meter, 4,7 meter, 8 meter, 5 meter, 7,5, 4,3. Jadi di bawah tanah itu ternyata banyak objek-objek yang cukup penting untuk kelistrikan. Ini contoh saja, layout of modern underground power station menggunakan GIS. Tentu ini isolasinya gas juga, tapi bukan udara. Nah, GIS yang lain contohnya seperti ini. Ya, ini GIS, Anda bisa duga ini di daerah mana ya, Timur Tengah ini, karena kebetulan operatornya menggunakan pakaian seperti ini, bukan di Indonesia ya. Kemudian, nah kalau ini bisa, Indonesia bisa lah ya. Ini juga GIS. Jadi ini di dalamnya ada gasnya sebagai isolasi. Ya. Ini sama. Ya. Nah kemudian ada penamaan ya. Kalau bentuknya seperti ini GIS. Tapi kalau begini, ini GIL. Gas Insulated Line. Jadi seperti saluran transmisi cukup panjang, tapi konduktornya di dalam pipa, yang pipanya diisi dengan SF6. Itu kita kenal dengan GIL, ya. Gas Insulated Lines. Nah, elektrik gas itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama paling sederhana, paling mudah dipergunakan dan diatur. Paling banyak dipergunakan ya. Tadi kita lihat karena udara ya, paling banyak. Teori gas telah banyak berkembang dan cukup established. Ya. Kemudian dicoba digunakan campuran gas untuk isolasi. Nah, klasifikasi gas yang digunakan untuk dielektrik itu ada namanya gas sederhana. Misalnya helium, nitrogen, ini bisa kita gunakan sebagai isolasi. Atau gas oksida, SO2, CO2, ya, itu bisa untuk isolasi. Gas hidrokarbon, metana, etana, propana, bisa juga untuk isolasi. Tapi secara real, di lapangan, yang banyak kita gunakan adalah gas yang terakhir ini, gas elektronegatif. Contohnya adalah SF6. Di mana tadi GIS atau GIL itu praktis seluruh dunia menggunakan SF6. Sulfur hexafluoride. Gas elektronegatif yang punya kemampuan menarik elektron. Elektron negatif, elektronegatif. Dia akan menangkap elektron. Nah, tentu karena ini menggunakan gas, teori gas dipergunakan di situ. Ada hukum Boyle, ya. PP sama dengan C. Tekanan kali volume sama dengan konstanta. Berlaku hukum Gay-Lussac, P per V0 sama dengan T per T0. Dan berlaku juga hukum universal dari gas, PP sama dengan nRT. Jadi C itu adalah N kalikan R kalikan T. Di mana N ini adalah molnya, ya. R-nya itu adalah
konstanta gas universal, T-nya temperatur. Ya, ini adalah teori gas yang saya kira Anda sudah pernah pelajari sejak dari SMA dulu ya. Nah, ini berlaku di penggunaan gas sebagai dielektrik, termasuk SF6 itu. Ya. Nah, dalam penggunaannya, elektrik gas ini tentu ada kegagalan, breakdown. Nah, mekanisme breakdown-nya itu tentu dimulai dari munculnya partikel bermuatan, khususnya adalah elektron. Nah, elektron bisa muncul di dalam misalnya GIS karena berbagai proses. Di antaranya misalnya ada fotoionisasi, ini kita pernah bahas ya, fotoelektrik. Jadi elektron atau ion yang muncul ini bisa menjadi pemicu adanya breakdown pada dielektrik gas. Ini tidak kita bahas secara detail, mungkin pada kuliah yang lain, kuliah tegangan tinggi dan kuliah yang lebih advance lagi akan dibahas lebih detail. Nah, untuk gas sebagai dielektrik, ini kembali kepada kurva Paschen yang kita bahas pada kuliah yang lalu. Jadi gas itu bisa kita gunakan di sebelah kiri ke arah vakum, tapi kalau gas yang banyak kita pergunakan itu bekerja sebelah kanan. Jadi GIS itu bekerjanya sebelah kanan. Tentu kurvanya kurva yang SF6. Ada kurva tersendiri dan bekerja di sebelah kanan. Ini kurva Paschen untuk udara, ya kita bisa cek, terutama ini kalau kita menggunakan udara, saluran terbuka, maka kurva ini yang digunakan. Ya. Hanya ada udara, ada hidrogen, ada neon, ini posisinya berbeda-beda. Ini pernah kita bahas pada kuliah yang lalu ya, kurva Paschen. Nah, SF6 yang kita gunakan pada JS tentu memenuhi hukum Paschen ini juga. Nah, berkaitan dengan isolasi gas, karena tadi ada operasi sebelah kiri itu vakum, sebelah kanan itu adalah udara atau gas ditekan, ya, tekanan tinggi, maka kita perkenalkan di sini ada isolasi vakum. Nah, vakum ini punya keuntungan self-repairing. Artinya kalau vakum itu ada breakdown, kemudian didiamkan sekian lama, dia kemampuannya kembali seperti semula. Jadi bisa berkali-kali digunakan. Beda dengan padat ya. Dengan padat itu kalau sudah sekali gagal, dia tidak bisa diperbaiki. Permitivitasnya rendah. Ya, kemudian tangan deltanya boleh dibilang 0, tidak terbakar, dan juga tegangan tembusnya tinggi. Oleh karena itu, vakum banyak digunakan untuk isolasi tegangan tinggi. Ada vacuum CB, ya, CB yang isolasinya vakum. Itu sangat populer ya. Nah, kerugiannya adalah mahal. Ya. Kenapa? Karena ini perlu mempertahankan vakum. Sehingga kalau ada kebocoran sudah ya wassalam dia. Ya. Dia akan bergerak ke bawah. Tegangan tembusnya akan drop. Kemudian perlu pendukung isolator karena gas ya. Kemudian rentan terhadap pengotor. Jadi kalau ada pengotoran, vakum itu akan jatuh tegangannya. Ya, dia akan menjadi sangat buruk ya. Ada mekanisme tembus pada vakum, dan ini ada teori-teorinya. Ya. Secara detail akan dibahas pada kuliah yang lain, yang lebih advance daripada kuliah material ini. Kemudian kelompok gas elektronegatif, ya, SF6, ini menjadi gas yang paling populer. Punya kemampuan 2,3 kali dari udara. Jadi kalau udara itu kemampuannya 30 kP, ya, maka ini 2,3 kalinya. Ya, lebih bagus. Jadi SF6 itu elektronegatif, kemudian bisa memutuskan busur api, ya, kemudian non-toksik, ya, dia tidak beracun, ya, mudah dalam handling. Kemudian mempunyai good heat transfer. Jadi kalau ada panas, maka SF6 ini bisa mengantarkan panas dengan baik sehingga bisa menghilangkan panas yang terjadi di dalamnya. Walaupun demikian, SF6 ini bisa memunculkan gas-gas yang lain yang toksik, yang merupakan byproduct-nya. Kalau ada hal-hal yang membuat dia terurai, itu bisa menghasilkan beberapa gas yang
berbahaya juga. Nah, diketahui bahwa kontaminan di dalam SF6 ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja. Jadi kalau ada misalnya partikel yang masuk ke dalam gas, ya, maka bisa menurunkan tegangan tembusnya 90% sehingga tinggal hanya 10%-nya. Ya. Ini pentingnya diketahui karena apa? Kalau ada pengotoran masuk ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, teknologi GIS ini merupakan teknologi tinggi, teknologi clean, ya, tidak boleh dalam handlingnya sembarangan, ya. Karena kalau ada kontaminan masuk, ini tegangan tembusnya menjadi sangat rendah sekali dibanding kalau kondisi normal. Kemudian masalah kemurnian, ya, gasnya tidak boleh tercampur dengan gas yang lain. Kemudian masalah temperatur dan kekasaran elektroda. Ini terutama karena medan tinggi, kalau elektrodanya kasar bisa muncul fenomena elektron yang keluar dari permukaan elektroda melalui emisi medan. Karena kita bahas dulu, emisi itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah emisi medan. Kalau medannya tinggi, elektron bisa keluar dari permukaan katoda. Ini perbandingan yang secara umum perlu diketahui. Keuntungannya kalau kita gunakan GIS atau GIL itu kompak. Ruangan yang diperlukan sangat kecil. Jadi secara umum kira-kira 10-15% saja ruangan diperlukan dibanding dengan open air, gardu yang terbuka tadi. Kemudian proteksi dari berbagai hal, karena di dalam tangki, ya, di dalam tangki maka terproteksi dari faktor lingkungan. Kemudian aman dan perawatannya sangat sedikit. Bentuknya modular dan dalam instalasi menjadi sangat cepat. Sehingga kalau kita ingin membuat GIS itu waktu yang dibutuhkan sangat pendek dibanding dengan kalau kita open air substation. Bisa dipasang di luar, kena hujan dan sebagainya, tapi bisa juga indoor. Bahkan tadi saya sebutkan di Nagoya tadi, GIS itu berada pada level yang di bawah, 3 level di bawah tanah. Nah, namun demikian ada kerugian. Yang pertama adalah perlu gas monitoring system, perlu konstruksi kedap kebocoran gas, perlu katup-katup pengaman, kemudian pemasangan dan handlingnya ini menjadi sangat penting untuk kecermatan, ya. Dan harganya lebih tinggi dibanding yang open air, sudah pasti lebih tinggi, ya, lebih mahal. Nah, ini beberapa gas yang penting diketahui punya tingkat bahaya bagi manusia, ya. Sebenarnya umum ini, ya. Jadi kalau CO2 itu konsentrasi yang dibolehkan, ya, batas atasnya itu adalah 5.000 ppm. SF6 1000, kalau freon itu 1000, propana 1000. SO2 itu 5. Jadi kalau bekerja di daerah yang ada kemungkinan muncul SO2, ya, itu konsentrasi 5 itu sudah masuk ke daerah bahaya. Ya. Kemudian ini ada gas-gas yang lain. Nah, diantaranya ada SiF4, ini sangat kecil. Ini berbahaya, ya. Jadi ada bahaya untuk beberapa gas yang mengandung F. Ya. Walaupun ini kejadian tentunya sangat sangat kecil. Baik, saya kira ini adalah kuliah mengenai material dielektrik kita dari padat, cair, dan gas. Sedangkan yang komposit, golongannya keempat, kita bahas tadi, karena itu merupakan gabungan antara padat dengan cair secara umum.